aku minum antimu. Tahu antimu tuh obat anti. Perjalanan ke mana? Antimu. Perjalanan ke surga. Udah dipencet Kak? Salam Lestari. Sudah dipencet belum? Sudah? Udah. Oh ya, yuk 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Kok kayaknya lemah letih lesu kurang bergairah toh Mas? Iya capek banget aku. Lah ngapain aja seharian ditinggal kerja? Ya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngapa-ngapain itu capek. Oh gitu, ya ngapa-ngapain harusnya. Ngapa-ngapain sama siapa? Ngapa-ngapain apa? Ya maksudnya tuh bikin bonsai apa? Lawang hujan terus kok bikin bonsai malah masuk. Ya di dalam toh. Dan gini. Kan tanamannya bisa kan ditaruh di pot, ada yang ditaruh di pot toh. Nah, gitu ya. dibentuk di Besok dalam. kamu angkatin ke sini ke dalam, nanti aku yang motong-motong. Kamu angkatin lagi keluar. Murid apa enggak murid? Murid ya Aku manut. itu istrimu Mas. Jangan soal ngangkat-ngangkat itu kan ya murid untuk penguatan lengan. Nah, itu kan bagus. Ayo bikin konten. Udah lama aku nggak bikin video. Lah kok aku? Ini giliran kamu loh. Kok giliranku? Lah wong kamu di Papua aja kamu ngoyak-ngoyak aku bikin konten tentang pacarku. Saiki ya kamu ganti. Ayo, fair apa enggak? Tapi janji Janji apa? janji nggak marah. Lah wong aku itu ragu kalau kamu pernah pacaran kok malah suruh marah. Ya pernah toh Mas, mosok orang hidup nggak pernah pacaran itu ya piye terusan. Oh, pernah kok. Ya juga cerita aja. Kalau kemarin jenengan itu berpacaran berapa kali Mas? 18. Itu SMA toh? Iya, sampai SMA atau sampai kelas 3. Sangat. Sampai lulus. Kalau aku SMA itu pacaran cuman 6 kali. 6 itu yang campur loh. Cewek kok karo cowok loh. Lah cowok itu pacaran 30 kali selama 3 tahun itu ya enggak apa-apa loh. Ya itu sampai lulus itu tuh aku cuma pacaran 6 kali Mas. Dengan kan 18 berarti kan sepertiganya toh. Bukan begitu. 6 kali itu berarti setiap semester kamu ganti pacar. Enggak, itu tuh ini dari SMP. Oh dari SMP. Oh. Oh kalau itu kurang sekali, kamu kurang pengalaman. Terus mau tak ceritain yang mana? Yang menurutmu seru toh? Lebih. Anu aja ya, yang apa namanya? Ayo yang apa? Yang itu ya, sampai aku pernah mau bunuh diri ya. Pacaran mau bunuh diri. Kenapa nggak berhasil? Nah nanti kalau aku jadi bunuh diri berhasil nggak ketemu jenengan. Iya ya. Nanti jenengan kecewa tidak bertemu bidadari dari surga. Menghalang. Bidadari tak bersayap. Biye pacaran kok sampai mau bunuh diri. Jadi itu ceritanya gini Mas. Itu tuh teman dari kecil gitu loh, teman latihan karate. Jenengan kan pasti juga tahu siapa orangnya. Temen mau karate ayo banyak loh. Teman dari kecil dan kebetulan itu Berarti dibesarkan bersama. bukan, papahnya sama bapak itu kan teman. Papahnya pacaran sama bapakmu. Yo
Enggak. Oh temen. Oh temen. Nah bapak itu kan juniornya gitu loh, junior di perkaratean. Nah kan kita juga sering latihan bareng toh, bapak sama bapak, anak sama anak gitu latihan bareng. Ya dari kecil tuh apa ya, nggak ada pemikiran untuk nanti berpacaran gitu juga nggak ada. Cuman kan namanya anak kecil zaman dulu kan kayak ada suka-sukaan gitu loh mas. Lah aku tuh suka pas kecil tuh suka nulis namaku, terus love namanya dia gitu di tembok-tembok gitu, terus diceng-cengi gitu loh mas, diceng-cengi. Ya diece-ece gitu loh. Apa sih istilahnya itu? Kalau diledekin gitu, cie suka sama inisial aja ya. Cie suka sama F cie kan gitu. Tahu toh orangnya. Enggak juga sih. Terus habis itu aku kelas 6 itu kan aku stop. Habis kejuaraan itu aku stop, nggak latihan lagi. Kan lama nggak ketemu. Terus SMA itu aku mulai ikut lagi. Di SMA kelas 2-an lah. Itu aku mulai ikut lagi, ketemu lagi. Nah badannya itu kan gede gitu loh mas. Pas itu beratnya itu sekitar 78-an kalau nggak salah. Hubungannya badannya gede sama pacaran. Gini loh, gini. Apa ya gendong-gendongan? Bukan, gini loh sayangku. Dengerin dulu aku bercerita. Kalau cowok itu kan maunya to the point. Kalau cewek itu harus runut gitu loh. Kalau bercerita tuh harus runut. Sampai berat badan barang. Iya kan dia mainnya kan minus 80. Minus 80, beratnya itu 78 kan menurutku itu kan gede. Wong pas itu aku beratku kan cuma 48. Nah terus dia tuh suka kayak godain gitu loh mas. Terus digodain sama bapakku. Itu loh dicari F gitu. Terus tak bilang gini, gak mau mau gendut, badannya gede gitu. Aku tuh bilang gitu, angger diledekin tuh gendut, gak mau jelek gendut kayak gitu. Lah kok lama-lama kok jadi suka. Loh, gitu. Katanya nggak suka gendut. Iya, terus kan dia tuh kayak godain terus gitu loh mas. Terus akhirnya tuh aku jadi suka beneran. Itu istilahnya kalau di Jawa itu witing tresno jalaran ora ana sing liya. Salah. Witing tresno jalaran saka kulino gitu. Lah kamu kan juga kulino sama papanya tuh. Juga. Lah masa aku pacaran sama papanya? Berarti salah peribahasanya. Lah piye? Yo witing tresno jalaran ayo. Padha-padha mudo. Witing tresno. Lah nek awake dhewe kita gimana? Kita itu sudah nggak masuk akal, nggak usah dibahas. Oh ya wes. Oke. Lanjut nih. Nah, ya udah terus kan pacaran. Sering latihan bareng gitu kan, dijemput, diantar gitu. Pas itu kan dia udah kuliah kan. Gitu. Dan ini ngepasi mas. Aku tuh pacar keempatnya dia tuh pacar keempatku. Hubungannya apa? Ya maksudnya tuh aku tuh merasa ini jodoh. Dia ini, juga merasa begitu. Aku nggak tahu. Hanya karena sama-sama angka 4. Ya, sama-sama angka 4 terus gini loh mas. Pacarannya primitif banget. Kok nganggo cocok-cocokan nongko. Bukan. Aku kok nggak gitu tuh. Lah jenengan piye? Pegang mau nggak? Mau. Cium mau nggak? Mau. Terus? Bibir mau nggak? Ya terus begitu dikembangkan. Aku nggak gitu. Demi kualitas pacaran. Enggak kan? Kok malah cocok-cocokan Gini loh, kan aku pacar keempatnya dia pacar keempatku, orang tua udah sama-sama kenal. Jadi itu aku merasa, ini jodohku gitu loh mas. Padahal itu masih SMA kelas 3 aku. Kayak mau nikah cepet-cepet gitu loh. Aneh, jin ajaib. Selain SMA sudah merasa berjodoh itu, yang paling aneh soal angka tadi. Seolah-olah kalian itu suka beli togel gitu. Ya enggak gitu juga. Katanya mau diceritain lah. Ya makanya. Aku ya bebas komentar kok. Cemburu.
Ngapain cemburu? Alah. Sama tukang togel ngapain? Jujur, cemburu. Enggak, swear. Ya berarti ini dilanjut. Lah mau dilanjut atau tidak ya terserah. Gitu loh. Tapi kalau ada yang lucu kan aku boleh komen. Masa enggak boleh. Terus nah, sekarang kita bicara tentang kualitas. Ayo, ampuh siapa kamu sama aku. Kalau aku pacarannya gitu. Pokoknya tak hitung, aku tuh habis berapa, harusnya gimana kan itu. Nah kamu gimana? Aku sih yo sebatas dijemput. Terus dia kan kuliah kan. Kuliah pulangnya itu kalau hari Kamis sama Sabtu. Kamis sore itu jemput terus latihan bareng. Jumatnya dia balik ke Semarang. Sabtunya dia balik apel. Dijemput lagi jam 6. Apel itu ngapain? Apelnya ya nanti kita keluar naik motor. Terus ngapain? Naik motor muter-muter, paling ya gini pegangan belakang. Lah itu rak podo karo sahabatan. Pacaran kok cuma begini. Lo bedanya sama sahabat apa? Terus gimana? Acara pacaran itu isinya apa gitu loh? Ya paling muter-muter. Apa gak bingung kamu muter-muter? Bukan sayang naik motor waktu itu tuh motornya tahu nggak Suzuki Shogun. Terus dia kan gede toh. Dia gede jadi tuh joknya itu kan. Aku sedikit gitu loh Mas, aku dapat sisa sedikit gitu. Jadi kalau aku tuh ke belakang itu nanti aku bisa jatuh, makanya tuh aku ke depan gitu aku. Kenapa nggak dikata Mas Renda? Banyak anak kecil. Ya wes gitu terus nanti ya biasalah kalau kan namanya anak muda ya mau pacaran. Iya anak muda itu ngapain? Maksudnya ya cari tempat yang sepi-sepi gitu loh Mas. Terus ngapain? Buat nyium. Pipi. Ya pipi. Pertamanya pipi. Ya lumayan lah. Cukup. Tapi tuh carinya tuh tempat sepi-sepi gitu loh Mas, yang gelap-gelap gitu. Ini cerita tentang tragedi apa ini kok miskin banget kok pacaran kok sampai tempat-tempat sepi itu misalnya apa tempat sepi itu? Ya misalnya kuburan. Ya enggak berani aku nak kuburan tuh aku ya mau. Ya ora kendel. Ya enggak maksudnya tuh misalnya di lapangan kan kalau malam kan gelap. Nah itu kalau sampai dicopot ulo terus piye? Apa dicopot semut apa-apa? Kan enggak ada modalnya toh yang. Lah nek jenengan nek cium-cium gitu di mana? Ayo. Paling enggak itu gedung bioskop. Paling enggak. Aku enggak pernah diajak nonton bioskop. Loh miskin banget loh. Bioskop zaman dulu ada gerimis bubar itu ada enggak? Enggak tahu. Nonton bioskop di alun-alun bareng orang banyak gitu. Oh apa layar tancap? Layar tancap pernah. Tapi aku nontonnya sama bapak sama mami. Berarti kamu pacaran sama bapak mami? Enggak. Aku tuh tanya caramu pacaran kok. Enggak, aku enggak pernah diajak nonton gerimis bubar itu enggak pernah. Nonton bioskop enggak pernah gitu. Cuma diajak ke lapangan waktu malam. Ya. Buat main bola. Ya udah. Pacaranmu itu buat sekedar cium gitu loh Mas. Lah kalau enggak nanti di mana? Makan. Kalau restoran sih kayaknya belum pernah. Paling di bakso. Terus STMJ. Tahu STMJ enggak? Tahu. Apa? Ya susu telur jahe madu. STMJ susu telur madu jahe. Nah ya wis itu. Padahal aku enggak doyan. Tapi diajak ke situ aku nemenin toh. Lah ini pacaran model apa ngene iki? Tapi kan juga apa-apa namanya sayang itu kan mau kayak gimana kan tetap ya bukan I love you gitu. Kalau gitu. Kita pernah pacaran apa enggak? Ya pernah. Nah, terus ajak makan apa? Kan sate. Lah, gitu dong. Diajak ke itu Grojogan Sewu. Nah, objek wisata. Enggak terus gitu loh. Enggak, terus pulangnya dibeliin apa-apa gitu. Nah, gitu pacaran. Makanya bisa dihitung aku modalnya habis berapa kok sampai sini cuma begini-begini tok kan gitu. Bukan malah dibawa ke lapangan, ke pinggir sawah. Nanti kalau kena lumpur, di sawah itu kalau malam ada ulo welang, itu bahaya. Oh gitu.
Tapi pas itu tuh nggak kepikiran kayak gitu kok, Mas. Ya mungkin karena badannya gendut. Kalau datang itu kan tanahnya bergetar, ularnya lari. Terus iya. Ya wes tau, terus kan saking sayangnya gitu Thomas, sampai aku tuh pernah nggak bayar SPP 4 bulan. Cuman tak buat beliin kaos pas ulang tahun. Aku masih ingat ulang tahunnya 1 September 1981. Maaf ya Mas, aku masih ingat ya. Ya enggak apa-apa. Soalnya dia pernah membuatku mau mati yo. Gitu. Mbok beli ke kaos, terus kaosnya diobong gitu. Enggak. Tak beliin kaos, terus aku tuh pernah dibeliin dia juga sesuatu lah gitu. Sesuatu itu apa? Shawl. Oh, shawl gitu. Shawl gitu toh. Terus ya udah, terus masuk ke bulan yang ke-7, padahal tuh pacaran cuma 7 bulan ya Mas. Masuk ke bulan yang ke-7 itu udah sering nggak datang. Biasanya datangnya jam 6 gitu, datangnya jam 8 baru datang. Terus lama-lama kok nggak datang gitu, ini ada apa kan gitu toh. Nah waktu itu kan memang keluargaku itu kan apa ya, cenderung tidak berkecukupan gitu loh Mas. Maksudnya kan kalau zaman dulu itu kan orang yang punya telepon, pesawat telepon itu kan jarang. Nah dia tuh punya Mas, dia tuh memang ya punya lah, keluarga berada gitu kan. Aku nggak punya. Nah zaman dulu kan ada wartel lah Mas. Nah itu, nah pas itu hari Minggu tanggal 22 April 2001 itu aku telepon karena malam minggunya itu nggak datang. Tak telepon tuh bilangnya Thomas gini, aku udah nggak bisa sama kamu lagi gitu. Terus tak tanya lah kenapa, aku punya salah apa gitu. Perasaan tuh toh aku pacaran sama dia itu, aku tuh kan egois orangnya, kasar, egois. Waktu SMA kan namanya komandan geng di sekolah kan pasti ngomongnya juga yang kasar lah, yang apa gitu. Aku tuh udah berubah. Terus dia nggak suka aku pakai rok pendek, itu aku sudah pakai rok yang nggak ketat, agak panjang. Pokoknya tuh apa aja lah, maksudnya karena aku sayang kan, aku berkorban, termasuk bagaimana aku mengerti dia gitu loh, dan mengenyampingkan egoku kan gitu. Lah udah tak gitu itu, dia bilang katanya tuh dia udah nggak bisa jalan sama aku karena cinta pertamanya itu datang lagi mengisi hatinya gitu Mas. Gitu. Ya terus tuh aku nangis toh Mas di wartel itu. Kan wartel itu pada saat itu kan setengah itu kayu, setengah kan kaca kan gitu. Aku tuh sampai ngelesot di bawah itu sampai nggak kelihatan gitu lah. Itu bagus dibuat film itu. Bagus dibuat film. Itu bodoh sing cowok itu. Aku nggak gitu. Aku misalnya aku seneng sama kamu, misalnya zaman SMA ya, ada lagi lo itu berarti tinggal diatur aja waktunya, ke sana ngomong manis, ke sini ngomong manis. Nah kalau sudah putus, ini juga putus, lagi kan gitu. Ini kenapa sih? Ini mengisi hatiku. Dia pasti penggemar film India tuh. Iya. Dia itu merasa dia itu mirip Shahrukh Khan. Padahal mirip dari mananya juga nggak ada. Nah terus Thomas, habis itu kan aku kan bingung, aku harus gimana kan gitu toh. Terus aku telepon temanku juga yang punya pesawat telepon atau punya telepon itu. Aku telepon, namanya Novi. Kamu kenapa? Aku tuh nangis gitu toh. Terus kamu di mana gitu? Aku di wartel di Ganesha gitu. Kan dekat rumah Thomas wartelnya itu. Aku disusulin ke situ. Dicari, terus aku diajak pulang. Nah, pas itu kan hari Minggu, Seninnya itu kan sekolah Mas. Itu mataku tuh udah wah gede-gede gitu. Karena kan dari pagi itu jam 9-an aku telepon.
dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu kan nangis terus gitu kan. Aku mau sekolah Mas, itu sudah pikiranku tuh sudah buntu. Kalau aku nggak sama dia udahlah aku mending aku mati aja gitu. Aku tuh pikiranku udah buntu Mas. Aku sampai sini ku lo tak silat-silat gini juga Mas, perih. Perih. Tak silat-silat gini juga. Terus tuh Mas, aku pas mau berangkat sekolah itu Mas, aku minum Antimo. Tahu Antimo tuh obat anti perjalanan kemana? Antimo. Perjalanan ke surga. Aku minum Antimo itu 14. Terus aku sekolah Mas, aku sekolah itu tuh aku pakai jaket. Biasanya kan aku nggak pernah pakai jaket kan, aku pakai jaket. Terus aku waktu itu kan IPA 1. Nah dari gerbang ke kiri, IPA 1 tuh di ujung, sini IPS 4. Jadi itu aku ngelewatin sampai ke kelasku itu pada heran ngeliatin dia kenapa sih kok bajunya kayak gitu, pakai jaket, dia sakit apa ya? Kok matanya besar-besar kayak gitu loh Mas. Jadi itu jadi pertanyaan gitu loh. Nah, terus habis itu kan mau upacara lah kan, karena aku kondisinya nggak baik itu sama bu guru yang BP-nya itu bilang udah dia nggak usah ikut upacara di kelas aja gitu. Nah, pas di kelas aku ditemenin sama sahabatku tuh namanya Indah kan, Indul. Parmanya ini, aku ditemenin, itu aku pingsan Mas, aku tak sadarkan diri. Terus aku sadar tuh udah di UKS. Nah tahu nggak, pas begitu aku bangun gitu toh, yang tak sebut pertama siapa? Mas F. Aku bilang Mas F gitu, terus tembok tuh tak pukulin gitu loh Mas, sampai tanganku itu sampai bengkak semua tak pukulin. Ya, aku mau tanya kayak gitu kamu nggak malu? Ya sekarang aku malu. Enggak waktu itu. Ya enggak lah, namanya aku sayang terus aku diputus gitu loh. Aku nggak pernah. Jadi aku tidak bisa membiarkan orang lain melihat diriku hancur oleh seseorang. Mungkin tak tulis, tak bikin puisi, atau kalau mulutku pas ngember itu yang denger teman-teman deket. Tidak bisa di ruang UKS terus aku mukuli orang kalau ngomong aduh Tumino. Bukan mukulin orang. Mukulin apa? Tembok. Aduh Tumino. Semua orang tahu terus geger. Wah aku jatuh cinta sama Tumino. Ayo waktu. Ya kan semuanya udah tahu Mas. Taunya tuh gini loh. Si F dia itu tahu kamu pacaran sama dia, tapi mereka kan nggak tahu kalau kamu begitu lemahnya terhadap dia. Pada tahu, orang bilang begini kok, kamu kok bisa berubah jadi kayak gini toh, bilang gitu. Misalnya yang tadinya ngomongnya itu keras jadi nggak keras, tadinya pakai rok itu kan nggak pernah yang gombrong-gombrong kayak gitu. Aku juga begitu, kecuali musik. Aku juga gitu. Jadi misalnya aku lagi deketin cewek suka gitar, aku juga mau belajar gitar, tapi dengan syarat gitu loh, lagunya harus yang pertama itu harus Scorpion, nggak bisa naik ke puncak gunung apa itu nggak bisa. Aku tahu Scorpion yang mana? Ya. Mangga Pisang Jambu? Bukan. Nah yang mana? Always Somewhere. Oh. Nah itu. Always Somewhere. Nah begitu itu nggak bisa diajari, ya sudah nggak usah belajar gitar. Tapi kan ada upaya beradaptasi. Tapi prinsipku gini deh, kalau kita sudah nggak punya apa-apa, please satu aja yang kamu harus punya. Harga diri. Mas. Bukan terus Tumino, I love you, dear. Semua orang tahu. Berarti kamu gampang dibunuh sama orang itu. Mas gini loh Mas, pada saat itu kan tadi sudah tak omong gitu di awal. Jadi aku merasa ini jodohku gitu loh Mas. Lah kok seperti itu, ya akhirnya kan aku down banget toh gitu loh. Kamu bisa sombong ini jodohku. Nah aku nggak gitu. Moga-moga nggak jodoh tapi bati. Ya kan beda cowok sama cewek. Jadi jodoh itu kan di tangan Tuhan gitu loh. Mengalir aja.
nggak usah terlalu berharap, nggak usah terlalu mendewakan. Ini bukan mencintai namanya kalau sudah sampai hendak bunuh kentiri begitu. Bunuh diri gitu. Ya kalau sekarang sih jadi konyol banget gitu loh. Kenapa sih aku harus kayak gitu saat itu gitu loh. Pas kejadian waktu itu kan namanya anak muda, sayang banget gitu loh Mas. Aku tuh kalau sayang tuh kayak gini modelnya. Aku enggak dulu. Sayang. Aku kalau sayang kan supaya ceweknya itu bisa beradaptasi terhadap musik rock. Itu tak kasih beberapa kaset. Kalau dia suka tak kasih lagi. Tapi begitu putus tak minta lagi. Enggak mau rugi. Bukan, karena paling-paling dia juga nggak suka rock. Dan aku nggak ini juga nggak pengen cewek itu terus jadi seorang rocker juga enggak gitu. Tapi kalau yang lain sih nggak masalah. Oh gitu. Tapi kalau kaset rock itu buatku kan kayak sakral gitu loh. Tak minta lagi. Itu namanya realis. Gitu. Lah terus sekarang masih sering ketemu dah? Ya masih kan karena satu profesi toh. Masih di karate kan. Lah terus kalau ketemu gitu perasaannya gimana? Biasa aja sih sekarang. Malah yang sering salah tingkah tuh malah dia gitu. Kalau denger sih banyak yang bilang tuh dia menyesal gitu loh. Bilang sama mamahnya, "Mah, dia sekarang cantik, mah dia kerjanya lebih bagus dari aku," kayak gitu. Terus pernah kan waktu kejuaraan tuh dia bilang gitu, "Lah ngerti ngono, lah tahu gitu tak jadiin istri," bilang gitu kan. Terus tak jawab gini, "Loh yang ndak mau kan kamu Thomas," tak gituin, langsung tak gituin. Ya sekarang sih biasa aja, walaupun dulu butuh waktu 3,5 tahun untuk bisa melupakan dia. Sampai pergi ke dukun-dukun itu. Sampai aku tuh nyari pacar itu tuh Mas Daya itu yang 2 itu. Itu tuh cuman 3 bulan sama 4 hari. Jadi tuh cuman buat biar bisa ngelupain gitu loh Mas. Jadi mencoba pacaran dengan orang lain biar bisa ngelupain si F itu. Tapi ya tetap aja nggak bisa. Dan yang aku cari itu pasti yang mirip-mirip, entah cara ngomongnya, entah fisiknya, kayak gitu. Yang tak cari yang mirip. Sama aku ketoknya aku blas gak mirip. Enggak mirip blas. Nah ya itu, dengan proses berjalannya waktu itu pasti kita akan menemukan jodoh yang tepat. Iyalah, ternyata kamu kan jodohnya rocker kan. Iya. Bukan ini toh, bukan India toh. Tapi aku dulu juga suka India Mas. Maaf ya. Kan terpengaruh. Iya makanya sekarang aku ketemu aku metal. Ayo. Iya. Udah ya, yuk. Salam Lestari. Ngusik toh belum. Ya itu lor, mencintai pelajaran yang bisa diambil. Aku menyimpulkan sendiri. Mencintai itu jangan terlalu dalam, karena kalau tidak bersatu itu sakitnya akan luar biasa. Dan banyak juga kan yang sampai bunuh diri gitu karena cinta ya. Sama kayak aku, tapi beruntung Tuhan masih memberikan kesempatan hidup padaku dan bertemu dengan sang pujaan hati yang baik hati, ramah, tidak sombong dan lucu ini. Kalau menurutku bunuh diri apapun alasannya, termasuk cinta, itu selain nggak masuk akal, itu juga sangat bodoh. Konyol ya. Sangat konyol, karena kematian itu kan sesuatu yang suci ya, yang sakral, yang hanya menjadi milik Tuhan. Berikanlah kematian itu pada sesuatu yang memang, kalau harus mati itu sesuatu yang memang berharga. Jadi misalnya berjuang untuk negara, berjuang untuk agama gitu. Bukan berjuang untuk musik India. Udah yuk. Terima kasih dulur semua sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam Lestari.